Padang merupakan situs peninggalan kebudayaan leluhur bangsa Nusantara. Bangsa Lemuria adalah nenek moyang dari Nusantara, bahkan merupakan awal dari peradaban yang ada di planet bumi. Padang diambil dari bahasa Sunda atau bahasa Lemuria yang artinya adalah jelas, tidak ada hal yang tersembunyi. Lokasinya berada di perbatasan dusun Gunung Padang dan Pangulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang. Di jalan antar kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, pada Gunung Padang terdapat jalan untuk naik. Yang pertama adalah Inohong atau Jalan Menak Prihayi. Biasanya jalan pintas atau memotong. Yang kedua adalah Ondohot atau Jalan Rakyat Jelata. Jalannya memutar dulu sebelum ke tujuan. Secara geologi, umur Gunung Padang sekitar 10.900 tahun sebelum Masehi. Namun, secara arkeologis usianya bisa jadi luar biasa jauh lebih tua. Tingginya minimal 3 kali Candi Borobudur dan luasnya 10 kali luas Candi Borobudur. Bangunan Padang bukan berfungsi sebagai tempat persembahan para dewa, melainkan sebuah bangunan piramida yang ditimbun atau disembunyikan, yang dulunya berfungsi sebagai menara pusat informasi perhitungan origom dan prediksi bencana alam yang usianya lebih tua dari kalender suku Maya. Di sekitar situs Gunung Padang terdapat 4 piramida berbentuk segi empat dengan Gunung Padang berada di tengah sebagai pusatnya. Keempat buah piramid tersebut sebenarnya merupakan sebuah pemancar yang mengirimkan sinyal yang terletak di tengahnya sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah piramida. Untuk kemudian sinyal itu ditembakkan ke atas menuju ke bintang Origom. Selain itu, di bawah Gunung Padang terdapat pasir Origom yang dapat menyerap air dan dapat merasakan getaran-getaran di dalam bumi, sehingga dapat mendeteksi datangnya bencana. Itulah sebabnya di Gunung Padang terdapat anomali magnetik yang sangat luar biasa. Mekanisme untuk pendeteksi bencana adalah air yang mengalir dalam generator yang berada di bawah piramida tersebut, ditarik ke atas oleh pasir Origom, lalu diolah datanya. Sifat air yang mengalir tidak terputus dan akan terkoneksi dengan seluruh aliran air. Fungsi air adalah media merambatnya informasi dari seluruh bagian dunia melalui jaringan aliran sungai di bawah tanah. Informasi yang terdapat di air ini kemudian ditransfer ke piramida Pada dengan mekanisme pasir Origom. Pasir Origom dikelilingi oleh batuan khusus, jadi batuan inilah yang dimaksud dengan generatornya. Lalu batu yang tersusun seperti bola berfungsi sebagai pemancarnya. Dengan demikian, bebatuan di kompleks Gunung Padang menyambungkan badan bumi dengan sinyal angkasa Origom. Gelombangnya seperti tulisan Lemurian, yaitu perpaduan antara transversal dan longitudinal yang merupakan pola umum sejagat raya. Kemudian, salah satu yang menarik adalah bahwa susunan bebatuan yang ada di situs Gunung Padang. Bebatuan tersebut yang juga disebut dengan istilah batu sada merupakan bebatuan hasil dari teknologi metalurgi purba yang dinamakan elemen patera. Elemen patera adalah teknologi peluru elemen yang bisa melemahkan segala unsur terkeras untuk disatukan dengan unsur yang lainnya, supaya
elemen-elemen yang ada di Gunung Padang tahan lama dan tidak berkarat. Maka dileburlah batu dan logam aluminium menjadi satu dengan teknologi ini. Peleburan tersebut membutuhkan panas 60.000 derajat Celcius dan hanya teknologi nuklirlah yang mampu mencapai panas sejauh itu. Itu berarti bahwa nenek moyang kita sudah mengenal nuklir semenjak puluhan ribu tahun yang silam. Itu sebabnya di Gunung Padang terdapat yang namanya batu sada. Sada artinya bunyi. Jika dipukul maka akan berbunyi karena batu itu mengandung banyak logam yang tersusun seperti parabola yang berfungsi untuk menangkap perubahan atmosfer atau alam untuk membaca kalender origom. Selain teknologi elemen patera, bangsa Lemurian juga sudah mengenal yang namanya teknologi Tralta. Teknologi Tralta merupakan teknologi pemotongan dengan menggunakan 5 unsur alam seperti air, angin, api, kayu, logam. Caranya adalah dengan menempatkan tekanan, sehingga mempunyai daya potong yang luar biasa ketika dikeluarkan untuk memotong besi, batu, dan lain-lain. Dengan hasil yang benar-benar rapi dan sistematis, dan jika diperhatikan, bebatuan di Gunung Padang berbentuk sangat rapi dan simetris, serta jumlahnya banyak. Bahkan ada beberapa yang dilubangi dengan sangat rapi dan akurat untuk dijadikan kaitan. Walaupun sekarang banyak batu yang sudah rusak atau diambil oleh masyarakat. Di Gunung Padang juga terdapat teknologi Rabakoltra. Ra artinya matahari, Bako artinya awet, Tra artinya penyeimbang atau khusus untuk atmosfer ketika ada tentakel matahari. Jadi Rabakoltra adalah penyeimbang khusus untuk atmosfer ketika ada tentakel matahari supaya awet. Cara kerjanya adalah dengan memadatkan atau memperkuat atmosfer sehingga kuat ketika terkena tentakel matahari. Suhu bumi otomatis meningkat tajam. Itulah sebabnya sering terjadi angin besar di mana-mana yang fungsinya adalah mendinginkan suhu bumi. Jika kita melihat sejarah jauh ke belakang, maka akan didapati bahwa Nusantara yang dulunya merupakan dataran tinggi benua Lemuria adalah bukan hanya leluhur bangsa Indonesia, tetapi merupakan leluhur dan awal peradaban di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Peradaban bangsa Lemuria dulunya adalah peradaban yang luar biasa sangat maju dan jauh lebih canggih dari masa kita sekarang ini. Dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, bangsa Lemuria mengajarkan dan menyebarkan ilmunya tersebut ke seluruh dunia, dibantu oleh yang namanya bangsa Atlantis.